Ya, selamat datang kembali di kelas KB. Dan ya bentar gua ngabisin es krim gua dulu. Gua juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah donate gua pas live stream. Jadi gua bisa beli es krim ya. Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini kita akan membahas yang lagi happening banget di MDL Play-in season yang ke-6. Bukan transfer window-nya, bukan pemain veteran yang main di MDL-nya, bukan tim-tim barunya juga, tapi Global Ban. Global Ban kemarin sempat dipertunjukkan ketika udah mulai memasuki Play-in MDL season yang ke-6. Nah, banyak banget yang masih mempertanyakan kayak Global Ban ini gimana sih sistemnya. Terus masih ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas di sini dan akan terjawab juga di sini karena gue juga sempat nanya ke bagian League Ops buat lebih detailnya gitu loh. Buat yang nggak tahu, League Ops itu kayak yang pemegang rules khusus untuk MDL-nya, dan gue udah nanya langsung ke orang tersebut, ya kan. Beliau memberitahu dengan detail dan spesifik. Dan kebetulan pas briefing kemarin gue tanyakan lebih detail, jadi kayaknya nggak bakal ada pertanyaan-pertanyaan lagi setelah satu video ini. Anyway, langsung aja kalau begitu kita akan masuk ke dalam PowerPoint. Gue kadang ampe gimana ya kenapa gue harus pakai PowerPoint, tapi emang ya ini satu-satunya cara yang gue bisa gitu loh untuk mempaparkan yang ada di Global Ban. Kalau begitu, let's go. Oke, inilah dia Global Ban yang akan kita bahas dan sempat di-post juga sama MPL Indonesia. Sempat ada beberapa pertanyaan juga kayak, apakah Global Ban-nya ini hanya akan ada di MDL Play-in season yang ke-6? Jawabannya untuk sementara setahu gue iya deh. Tapi kalau misalkan kalian mempertanyakan kayak, kira-kira di MPL bakal ada nggak sistem kayak gini juga? Gue belum bisa yakin gue bakal bilang iya karena akan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum MPL-nya nanti akan ada sistem Global Ban. Nanti mungkin di dekat-dekat akhir video akan gue jelaskan kenapa menurut gue Global Ban di MPL ini masih sangat sulit sekali untuk diterapkan. Tapi perlahan-lahan kita bakal mengetahui dulu nih konsep Global Ban yang sudah dimainkan, sudah dihadirkan juga di MDL Play-in season yang ke-6, atau bahkan mungkin jangan-jangan bakal dimainkan juga di MDL season yang ke-6 di regular season. Let's go. Tapi sebelum membahas Global Ban, kalian pasti kaget banget sama slide gue yang ini yang tulisannya apa itu strat. Jadi di sini gue tidak akan langsung ngebahas Global Ban-nya dulu, tapi gue bakal ngebahas singkatan-singkatan, istilah-istilah yang nanti akan gue gunakan di video ini terlebih dahulu. Jadi sengaja gue paparkan di awal video kayak gini, biar apa? Biar nanti pas gue sebutkan kayak strat, aduh strat itu apa bang? Nah jadi dari awal mendingan gue kasih tahu duluan. Yang seperti udah bisa kalian baca juga, strat itu berbeda dengan meta, ya kan? Meta itu artinya most effective tactic available, atau ya bisa dibilang taktik yang paling efektif lah yang ada dan bisa digunakan di dalam sebuah game. Berbeda dengan strat, ya kan? Kalau meta itu hitungannya kayak terlalu umum gitu loh. Kayak sekarang meta apa? Meta tank jungler, meta Karina damage, meta mid laner Alice. Nah itu meta tuh, karena semua orang, semua yang mungkin main Mobile Legends tahu kalau misalkan sekarang mid laner lagi meta, jungler tank juga masih meta, ya kan, masih in gitu loh dalam sebuah strategi. Tapi kata strat itu sifatnya bener-bener personal atau pribadi dari masing-masing tim. Jadi kesimpulan pertama, kalau kalian dengerin kata strat, itu tuh berarti setiap tim akan memiliki strat yang berbeda, memiliki strategi yang berbeda, karena strat sendiri itu adalah singkatan dari kata strategi atau strategi dalam game MOBA. Itu yang gua tahu. Nah, jenis strat yang terkenal ini gua baru dapetin 2. Gua nggak tahu apakah ada strat-strat lain. Gua sempat bilangnya sih kayak default strat ya kan, atau default draft. Jadi kalau misalkan emang kalian udah apal karakter dari sebuah pemain atau sebuah tim, kalian tuh kalau ngeliat misalkan Kagura pakai Lemon, terus misalkan kita ambil contoh Clover pakai Harit misalkan, itu kan hitungannya kayak udah jadi default lah. Mereka tuh emang power dengan menggunakan hero itu. Ya Clover Harit sih ya Brody Harit lah contohnya kayak gitu misalkan. Ada 2 yang akan gua paparkan di sini, yaitu adalah cheese strat, ya kan, strategi yang terlihat buruk namun mampu memberikan kejutan ketika dimainkan. Kayak misalkan kita ambil contoh mungkin waktu dulu meta flame shot yang digunakan sama BTR kalau nggak salah, itu waktu zaman di Ginana Harit yang ada di hyper carry meta gitu loh. Nah itu tuh dulu sempat kayak terlihat aneh, emang kayak ada Digi, ada Nana, ada Harit. Lu bayangin 3 hero dengan magical power digunakan dalam sebuah tim gitu loh. Kenapa bisa dibilang cheese strat? Ya karena itu strategi yang kelihatannya tuh kayak aneh banget, kayak dari segi draft segala macem. Flame shot lagi kan pakainya bukan flicker, bukan sprint pada saat
itu bukan Purify, bukan Execute, bukan Petrify, no, tapi Flame Shot pada saat season yang kelima apa season yang keempat, gue lupa. Season yang 5 deh kayaknya. Makanya Cistrat ini hitungannya juga agak-agak sedikit gimana ya, agak sedikit tidak enak dilihat sebenarnya. Tapi perlahan demi perlahan memang secara tidak langsung kita itu benar-benar harus banget memperhatikan yang namanya Cistrat. Karena terkadang Cistrat ketika digunakan oleh tim yang tepat, emang tim yang prepare, tim yang mempersiapkan hal tersebut ya kan, strategi tersebut, itu bakal jadi hal yang bombastis banget, spektakuler banget. Nah, makanya di sini Cistrat ini apa ya, kayak kalau dalam sebuah tim tuh paling ada beberapa kali doang untuk digunakan. Nggak semuanya Cistrat, tapi bisa jadi kayak ada beberapa pick yang nantinya akan menjadi salah satu, kalau di bahasa kitanya mah kayak senjata rahasia lah untuk dalam sebuah strategi gitu loh. Nah, ada juga yang namanya Pocket Strat. Pocket Strat ini strategi yang hanya bisa digunakan oleh tim tertentu. Kalau Cistrat ini kelihatannya dari luarnya kayak apaan sih nih draftnya kayak gini. Nah, kalau Pocket Strat itu tuh bisa jadi cuma jadi karakteristik khas dari tim itu doang. Kayak misalnya gua ambil contoh yang paling dulu sempat happening adalah Zayce dengan menggunakan Lunox Tank. Ya kan, dia kan pengen bilang tuh kayak Lunox Tank, Lunox Tank, Lunox Tank. Itu pocket stratnya dia, pocket stratnya Zayce, pocket stratnya EVOS gitu loh. Kalau misalnya kita ambil contoh yang lain, mungkin kayak Faramis, mungkin Faramisnya Lemon itu apakah pocket strat atau jangan-jangan itu C-strat gitu loh. Bisa keduanya mirip-mirip karena emang tidak termasuk ke dalam part of meta gitu loh, bagian dari meta. Karena yang meta misalkan pada saat itu Selena lagi banyak di-pick, Selena 60 kali di-pick, tiba-tiba Lemon nge-pick apa? Faramis. Faramis 1 kali di-pick oleh siapa? Oleh Lemon. That's pocket strat bisa, C-strat bisa. Makanya yang meta itu ya udah pasti bakal terpantau. Tapi yang C-strat sama pocket strat ini bisa jadi bakal jadi senjata rahasia gitu loh. Makanya dari sini, dari awalnya gue bakal sedikit mempaparkan strat dulu gitu loh, daripada hal-hal detail soal global ban. Karena semakin banyak kamu punya strat, semakin banyak kamu punya strategi, otomatis global ban-nya akan lebih mempermudah kamu dalam sebuah pertandingan. Nah, ini dia. Apa itu global ban? Sebuah sistem. Intinya global ban itu adalah sistem atau peraturan yang akan diterapkan dalam sebuah pertandingan yang dimana satu hero yang sudah digunakan di game yang pertama tidak akan bisa digunakan lagi sampai dengan game yang ke-6. Kalau misalkan kalian ngelihat dari syarat global ban yang udah gua paparkan dari best of 3 series, best of 5 dan best of 7. Jadi kalau misalkan di best of 3 dan best of 5 series, kalau kamu udah pakai Karina di game yang pertama, sampai dengan game yang kelima habis kalian gak bakal bisa lagi menggunakan Karina. Tapi kalau misalkan best of 7, kalau misalkan kalian di game yang pertama udah menggunakan Karina, game yang ke-7 kalian udah bisa menggunakan Karina lagi. Kalian masih bingung? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bang, kalau misalkan gua udah ngepick Karina di game yang pertama, game yang kedua dan game yang ketiga kan gua nggak boleh mainin tuh Karinanya. Tapi kira-kira musuh gua di game yang kedua boleh ngambil nggak ya? Tanyaan yang bagus. Jawabannya adalah boleh, ya kan? Kalian bisa lihat di sini, DNS dan juga West Bandit ini menggunakan hero yang berbeda di game yang pertama. Kalian bisa lihat yang paling bawah tuh kan, yang ada coreng-corengnya. Nah, DNS itu nggak boleh lagi menggunakan Ruby, Yves, Atlas, One, Karina. Sementara West Bandit itu nggak boleh lagi menggunakan Hayabusa Terisla, Esmeralda, Cecilion, dan juga Tamus. Nah, di sini dengan pick yang sudah mereka amankan di game yang pertama, game yang keduanya mereka itu bisa mengambil satu hero atau bahkan lebih dari satu hero yang tadi digunakan oleh lawannya. Kayak misalkan West Bandit tadi di game yang pertama mengamankan Terisla. Nah, DNS ngamanin Terisla di game yang kedua. Begitu juga dengan West Bandit. West Bandit ngamanin Yves di game yang kedua. Sementara di game yang pertama itu diamanin sama DNS Yves-nya. Jadi, kalau misalkan kalian itu tukeran bahasanya, itu masih boleh. Game yang pertama kalian pakai Karina, game yang kedua lawan kalian pakai Karina, nggak masalah sama sekali. Yang penting ketika kalian sudah menggunakan Karina di game yang pertama, kalian nggak akan boleh menggunakan Karina lagi di game yang kedua, game yang ketiga, sampai dengan seterusnya, sampai dengan game yang ke-6. Kalau misalkan sistemnya best of 7. Nah, tapi pasti akan ada pertanyaan lain kayak, Bang, kalau misalkan game yang pertama gue udah pakai Karina, tapi gue nggak mau game yang kedua musuh gue pakai Karina, gue boleh ban nggak sih, Bang, kira-kira untuk di game yang kedua? Jawabannya adalah ya boleh. Boleh banget. Jadi kalian bisa lihat di sini, tim Imperial Impunity ini kalau misalkan kita ngeliat dari game yang pertama ngepick ke arah Kagura, Popheus, Tamus, Karina, dan juga Hilda. Sementara teman-teman dari Voice BJB itu ngambilnya ke arah Paquito, Julian, Saber, Matilda, dan juga Lunok. Tapi bandnya kalian lihat deh, Imperial Impunity yang ngamanin Hilda di game yang pertama itu ngeban Hilda dan Karina bahkan di game yang kedua gitu. Jadi ya ada dua band yang mereka amankan karena mereka nggak mau tuh Voice pakai Hilda dan juga Karina. Karena apa? Karena mungkin
menurut mereka ini hero OP banget, ini hero powerful banget gitu loh. Sementara begitu juga berlaku dengan Voice, yang dimana Voice udah pakai Julian di game yang pertama, tapi mereka ban Juliannya, Matildanya juga mereka ban karena mungkin mereka nggak mau strat yang digunakan oleh Voice di copy paste atau di copycat oleh teman-teman dari Imperial Impunity, makanya mereka ban. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah menggunakan hero di game yang pertama dan kalian pengen ban di game yang kedua, itu diperbolehkan. Yang penting nggak boleh di-pick lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian udah ngambil Julian di game yang pertama, kalian mau pakai Julian lagi di game yang kedua, tetot, sudah bisa dipastikan tidak diperbolehkan dalam sistem global ban. Makanya emang bener-bener harus spesifik, catatannya harus banyak, nggak boleh sedikit pun miss. Apalagi kalau misalkan ada celah ya kan, ya itu bisa dimaksimalkan. Dan semoga kalian bisa mencari celah dari puzzle yang begitu kompleks dari sistem global ban kali ini. Akan ada banyak pro kontra dalam sebuah global ban. Salah satu contohnya, kalau kita ngomongin dari minusnya terlebih dahulu, kurang menguntungkan bagi pemain limited pool hero. Apa itu pemain limited pool hero? Yang mungkin dia tuh hero powernya, kalau emang ada 3, ya udah 3 doang gitu loh. Belum mau dikembangkan, tidak mau dikembangkan, atau belum sempat untuk dikembangkan. Sementara global ban memaksa kita, menyuruh kita untuk benar-benar memperhatikan semua pool hero. Apalagi dengan sekarang pemegang retribution, jungler itu kayak avail banget atau bisa banget untuk digunakan oleh berbagai macam hero. Dan ini membuat kayaknya global ban in banget dengan sistem yang sekarang untuk MDL. Untuk MDL dulu ya, kita belum sempat ngebahas MPL. Nanti mungkin di akhir video kayak yang di awal-awal gue sempet bilang, "Bang, tapi kan gue jago banget nih main ininya, main itunya, main Aldos, main apa segala macam." Ya percuma, di global ban itu nggak bakal digunakan sama sekali. Pool hero di global ban itu lebih diperlukan daripada kalian yang mastering atau kalian punya title, entah itu supreme, entah itu top global, apapun lah. Sehingga ketika kalian memiliki pool hero yang sedikit, otomatis kalian harus memperluas pool hero kalian. Ya perbanyak latihan, perbanyak dari segi mastering hero-nya. Kayak misalkan kalian top global grogol pertamburan Karina misalkan. Wih deh, jago kan? Jago udah pasti karena dia punya title. Tapi ketika Karinanya sudah digunakan di game yang pertama, lalu ternyata Karinanya udah nggak bisa digunakan lagi di game yang kedua, ya otomatis musuh kalian nggak bakal nge-ban. Cuma kalian yang bisa nge-ban Karinanya. Alhasil apa? Alhasil ya jungler kalian yang tadi pakai Karina dan punya title Karina grogol pertamburan itu harus pakai hero lain, dan mau nggak mau dia harus explore gimana caranya biar memiliki pool hero yang lebih luas. Harus disamaratakan pada semua scene, ini butuh waktu. Nah ini dia minusnya global ban. Karena global ban-nya masih di MDL Indonesia play-ins, dan gua bersyukur ini masih di play-ins, jadi bakalan masih ada yang namanya pro kontra, entah itu ABCD lah, entah itu yang negatif, entah itu yang positif. Tapi menurut gua kalau misalkan nanti global ban ingin digunakan untuk MPL, ini butuh waktu yang lama. Karena apa? Karena ya lu harus sosialisasi, penyuluhan kepada semua tim MPL, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia bahkan kalau bisa, karena dengan sistem global ban ini pastinya bakal lebih kompleks lagi nantinya. Dan minusnya ini adalah baru di MDL Pro Scene MLBB Indonesia, nggak cuma untuk di MDL. Faktanya Pro Scene Ladies itu juga udah sempat melakukan atau menggunakan sistem global ban, yaitu adalah Unipin Lady Series waktu itu. Mereka menggunakan sistem global ban dan itu amazing banget bagi gua dengan melihat scene ladies yang pool hero-nya banyak banget. Dan ini adalah tantangan tersendiri bagi MDL Indonesia karena pemain-pemain MDL mau nggak mau harus punya pool hero yang banyak. Jadi nggak cuma hero itu aja gitu loh. Plusnya global ban ini adalah pool hero pemain muda MDL makin luas. Karena kita tahu satu-satunya regenerasi pemain Indonesia datang dari MDL. Ya mungkin kita bisa ambil contoh kayak turnamen Tier 3 ya kan, Piala Presiden Esports, atau mungkin turnamen-turnamen lain seperti salah satunya PON, iya nggak sih? Hal tersebut akan memperluas pool hero dari anak-anak muda kita, generasi-generasi selanjutnya. Ya walaupun memang generasi selanjutnya bisa datang dari mana saja, salah satunya nggak cuma dari Indonesia tapi dari Filipina. Tapi menurut gue kalau misalkan ini diterapkan di MDL, ya wise banget, bijak banget dengan keadaan dimana kita tuh butuh banget yang namanya regenerasi dari pemain Indonesia. Jadi ya semoga dengan global ban yang nanti akan diterapkan dari play-ins ini akan menyalur juga gitu loh ke regular season dari MDL-nya. Plus yang kedua, kita nggak nonton hero itu aja udah pasti, karena di game yang pertama kalau tim A udah menggunakan Karina, ya yang bisa menggunakan Karina di game yang kedua cuma tim B. Dan itu pun game yang ketiga, berarti kalau misalkan sama-sama digunakan Karinanya di game yang pertama, game yang kedua, game yang ketiga sudah bisa dipastikan tidak akan ada Karina lagi gitu loh. Dan yang ketiga, strategi bisa lebih bervariatif. Salah satu contoh kenapa gua menjelaskan strat terlebih dahulu ketimbang gua ngejelasin global ban-nya, karena menurut gua strategi ini bisa bervariasi, dan gak cuma bervariasi tapi itu juga bergantung pada team play dan juga gameplay dari para pemain individunya. Jadi bisa dipadukan gitu loh. Ada yang mungkin kuat dengan
dengan menggunakan strat pick off, ada yang mungkin strat untuk team fight, ada juga yang mungkin strat split push segala macamnya. Jadi gue berharap nantinya setelah adanya global ban yang diterapkan di MDL ini membuat kita memiliki minimal ada 7 draft seperti yang udah gue persiapkan kayak gini ya kan. Ya gue juga sebenarnya jujur pusing waktu pakai apaan lagi ya, XP lane gue habis, gue bilang gue romer habis karena ya ini dari draft game yang pertama sampai dengan draft game yang ke-7 ini bener-bener gue menggunakan sistem global ban. Kayak misalkan gue ambil contoh gini, draft di game yang pertama gue bisa bawa Terisla, Atlas, Link, Beatrix, dan Kagura. Otomatis di sini tidak akan bisa gue bawa lagi untuk di game yang kedua sampai dengan yang game ke-6 untuk hero yang sudah gue bawa di game yang pertama. Draft game yang kedua gue berbeda, gue bawa romer yang ganker ya kan, kayak di sini ada Yuzong, Selena, Karina, Popol Kupa, dan juga Lilia. Setelah itu di game yang ketiga beda lagi sama kayak di game yang pertama dan game yang kedua. Game yang ketiga gue bakal bawa Esmeralda, Kufra, Fanny, Brody, dan juga Yves. Jadi udah bisa kebayang kan kalian kayak best of 3 bakal bawa apa aja, best of 5 bakal bawa apa aja, best of 7. Nah, ini bakal berbeda. Lanjut untuk draft game yang keempat, game yang kelima, game yang keenam, ini juga semuanya berbeda hero-heronya. Tapi di game yang ketujuh, gue akan membawa beberapa hero yang sudah gue bawa di game yang pertama sampai dengan game yang keenam secara bebas. Kayak misalkan gue ambil contoh di sini, gue bawa Terisla, Atlas seperti di game yang pertama, gue bawa Karina seperti di draft game yang kedua. Setelah itu gue bawa Brody seperti di draft game yang ketiga. Tapi di last picknya mid lane, gue bakal bawa hero baru yaitu adalah Varsha. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya adalah ya, ini diperbolehkan. Dan ini adalah satu dari sekian banyaknya drafting atau draft pick yang bisa dibuat atau di craft. Ya bahasanya gue kayak lebih suka di crafting deh ya. Jadi ya ini baru satu dari, nggak satu sih, ada 7 kali 5 35 contoh dari ratusan banyaknya hero Mobile Legends yang bisa kalian gunakan. Dan otomatis seperti biasa kalian bisa explore sendiri, kalian bisa simpulkan sendiri, kalian bisa gunakan praktek dan juga eksekusi sendiri di dalam gamenya bersama dengan tim dan teman-teman kalian. Good luck aja gue bilangnya. Kesimpulan dari Global Ban, sistem Global Ban memungkinkan kita mendalami banyak strategi dan banyak strat yang tersedia dan serta banyaknya pool hero yang bisa dimainkan. Membuat para pemain MDL makin memiliki skema yang berbeda dengan MPL karena balik lagi MDL pakai Global Ban. MPL belum kedengaran, belum ada hilalnya apakah akan menggunakan sistem Global Ban atau tetap akan menggunakan sistem seperti MPL season sebelumnya. Tapi gue punya pertanyaan, menurut kalian apakah MPL perlu dalam tanda kutip menerapkan sistem Global Ban juga? Kalau misalkan kalian punya opini, bang gue setuju, gue pengennya MPL juga Global Ban karena ABCD. Tapi kalau misalkan kalian gak setuju, kalian juga boleh tuliskan di kolom komentar dengan alasan yang jelas. Silakan tuangkan opini kalian di kolom komentar secara bebas, secara sopan ya kan, karena balik lagi biar kita sama-sama melakukan dua arah dan masih bisa baik-baik lah intinya. Masih bisa menerima opini orang lain, masih bisa menerima opini dari teman-teman sebelah ya kan, yang mungkin setuju atau tidak setuju. Tapi kalau misalkan kalian nanya ke aku, bang lu setuju gak kalau MPL akan menggunakan sistem Global Ban and Pick? Jujur gue masih belum setuju buat saat ini. Kenapa? Karena kalian kalau misalkan ngelihat dari sudut pandang luasnya ya, kalau misalkan MPL mau dibikin global ban, gue tidak setuju kalau seandainya Indonesia doang yang dibikin global ban. Kalau emang MPL mau dibikin global ban, buatlah semuanya, termasuk mungkin yang lagi sekarang berjalan NECT untuk Amerika, North America, yang turnamen Mobile Legends Bang Bang, yang salah satunya juga ada tim BTK di sana. Ya di sana juga ya berarti mau nggak mau harus kecipratan gitu loh sistem Global Ban and Pick. Atau bahkan semua negara yang punya MPL itu kecipratan sama sistem Global Ban. Nah ya mau nggak mau. Jadi menurut gua kalau misalkan lu tanya gua kayak MPL perlu nggak nih kalau misalkan sistem Global Ban ini, ya menurut gua buat sekarang kayaknya masih belum perlu sih. Tapi kalau misalkan udah mulai diterapkan nih PH, MYSG ya kan, apalagi tuh MENA, terus Brazil ya kan udah digunakan nih Global Ban, nah baru gue setuju. Silahkan gunakan Global Ban asalkan sosialisasinya benar-benar disamaratakan ke semua MPL. Jadi nggak cuma MPL Indonesia doang. Takutnya nanti MPL Indonesia pakai sistem Global Ban tapi M4 pakai sistem biasa gitu loh, nggak Global Ban. Jadi kayak sayang banget, kayak kurang gitu loh, ya nggak sih? Anyway, sekian aja sepertinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kelas KB lainnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kayaknya itu menjadi penutupan dari video aku untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia.